Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Muhammad Ivan Bastomi. Hari ini di hari Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025. Aku udah ada di depan stasiun Bojonegoro teman-teman. Setelah menaiki bus Agramas yang mengarah ke Lamongan. Tapi aku malah turun di Bojonegoro karena aku kepikiran satu hal teman-teman. Aku sampai saat ini belum pernah nyobain naik Tarsus atau tarif khusus dari PT KAI atau Kereta Api Indonesia ini teman-teman. Makanya aku ingin nyobain dari Bojonegoro ini menuju ke arah Surabaya teman-teman. Dan untuk tarifnya kemarin ada penyesuaian di 2024 di pertengahan ya kayaknya itu ada penyesuaian di mana untuk yang dari Bojonegoro ini ikut tarif dari arah Cepu teman-teman. Jadi Cepu sampai Surabaya. Nah untuk tarifnya sendiri ada di angka 105 teman-teman untuk ekonomi, 130 untuk bisnis dan 150 untuk eksekutif teman-teman. Dan hari ini aku akan nyobain KA Jayabaya dari stasiun Bojonegoro ini. Wah, menarik banget ya. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini teman-teman. Oh ya, untuk tiketnya aku juga belum pesen teman-teman. Jadi aku nyari dulu loket terdekat ini sepertinya. Jadi aku akan pesen tiketnya terlebih dahulu. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Dan ini dia tiketku kali ini teman-teman. Ternyata untuk yang Jayabaya untuk ekonominya udah habis, jadi tinggal eksekutif. Jadi aku beralih ke KA Gumarang kelas bisnis teman-teman. Dan keberangkatan pukul 6.29. Saat ini masih di jam 6.07. Jadi masih ada beberapa menit lah ya sebelum keretanya datang teman-teman. Oke, kita langsung aja prepare menuju ke jalurnya. Hehe. Ini pertama kali sih aku naik Tarsus ya, tapi bener kan bahwa kalau Tarsus yang bisnis itu ada di harga 130. Dan setelah dari loket mungkin kita akan langsung masuk aja ya. Kita akan langsung masuk sambil lihat-lihat stasiun Bojonegoro ini. Menarik sih. Sebenarnya tambah 20.000 enak naik eksekutif ya. Nggak apa-apa deh, udah terlanjur juga ya. Nggak apa-apa lah. Oke, kita langsung aja menuju ke tempat keberangkatan ini teman-teman. Kita langsung coba aja masuk. Ini sih Gumarang. Ya. Baru beli ya? Iya. Sebentar ya, Pak. Oke. Dan aku udah di dalam. Dan kalau fasilitas dari PT KAI memang nggak usah diraguin
lagi sih teman-teman. Memang fasilitasnya lengkap banget, dari toilet, terus ruang tunggu, terus charging station sebanyak ini, terus tempatnya juga nyaman, bebas asap rokok, terus kayak udara juga bersih. Wih, lumayan sih, memang nyaman banget lah kalau berada di stasiun. Memang habitatnya stasiun tuh mahal teman-teman, makanya tiket kereta api pun ya kalau dibilang mahal dibandingkan tiket bus ya lebih mahal KA ya. Tapi memang fasilitasnya sebanding teman-teman menurutku ya, untuk fasilitas di stasiunnya ya oke lah. Dan untuk Tarsus ini menurutku memang udah langkah tepat dari KAI ya, agar jarak dekat itu bisa diisi oleh penumpang teman-teman, nggak kosong ya seatnya. Dan orang-orang yang seperti aku ternyata demandnya memang ada ya, memang ada. Jadi beneran yang pesen tiket itu go show atau mendadak gitu kan, terus dengan tarif yang bukan tarif fullnya, jadi tarifnya tarif khusus untuk keberangkatan mendadak teman-teman. Dan jadi dari penumpang sendiri itu merasa ya itu worth it, dan dari KAI juga worth it, jadi sama-sama menguntungkan teman-teman. Dan untuk yang tak naiki kali ini itu aku akan naik KA Gumarang ya, relasi dari Pasar Senen menuju ke stasiun Pasar Turi teman-teman, dengan kelas bisnis eksekutif. Wah, jadi dari dulu pun aku belum pernah naik KA Gumarang, jujur aja teman-teman, aku belum pernah naik KA Gumarang sebelumnya. Jadi ini pertama kalinya aku naik KA Gumarang, dan pertama kalinya aku naik dengan tarif khusus teman-teman. Jadi ini serba pertama kali bagiku. Jadi aku sangat excited sekali. Dan jadwalnya dari sini jam 6.29 dan nanti sampai di stasiun Pasar Turi sekitar jam 7.58 teman-teman. Semoga tepat. Ya kalau KAI sih biasanya telat pun hanya 1 menit paling ya, jadi nggak ada kekhawatiran sih. Dan memang orang-orang yang naik kereta itu karena memang ingin tepat waktu teman-teman. Jadi ketepatan waktu di kereta itu nggak perlu diragukan lagi lah. Jadi kalau misalnya kereta ini nggak tepat waktu, itu pasti apa ya, customernya akan protes teman-teman, karena memang yang dicari di kereta adalah ketepatan waktunya. Oke, mantap banget. Kita tunggu aja keretanya, mungkin sebentar lagi. Ini udah di jam 6.21. Dan ini dia keretanya udah datang teman-teman. Yang di depan itu eksekutif, dan yang di sini ini harusnya kelas bisnis teman-teman. Nah ini dia. Kita jalan dulu ke arah kereta kita, atau di rangkaian di nomor 5 teman-teman, bisnis 5 nomor 4.
Dan jam 6.29 tepat kita langsung diberangkatin dari stasiun Bojonegoro nih. Dan kalau dari sini nanti teman-teman, dari Bojonegoro itu kereta api Gumarang akan mampir di stasiun Babat, stasiun Lamongan, dan sebelum akhirnya nanti akan ke Surabaya Pasar Turi teman-teman. Jadi tinggal beberapa perhentian lagi ya. Cukup nanggung sih sebenarnya, tapi ya oke lah. Sebenarnya aku tadi ingin naik dari Cepu teman-teman, tapi kayaknya nggak keburu, makanya aku naik dari Bojonegoro aja kayak gitu. Sebenarnya seru-seru aja sih teman-teman. Cuman ya kalau dihitung-hitung nanggung ya. Dan ini dia seatnya, ya seat bisnis, ya lumayan. Nggak seberapa tegak gitu teman-teman. Dan di dalam satu gerbong ini terdapat 64 penumpang dengan kelonggaran kaki yang lumayan gini teman-teman. Ini longgar banget sih yang tak rasain. Dengan konfigurasi 22 gini teman-teman. Dan kalau kalian berada di bisnisnya Gumarang ini, kalian tak saranin untuk ini seat yang enak, seat yang dapat kaca full gini teman-teman. Itu ada di kelipatan teman-teman sebenarnya. Jadi misalnya ada di depan itu seat nomor 1 ya, itu seat nomor 1 dapat, terus dapat lagi seat nomor 4, terus ke belakang lagi seat nomor 7. Jadi kayak nomor 1 dapat, terus di 2 kursi nggak dapat, jadi di seat 2, 3 nggak dapat, terus 4 dapat, 5, 6 nggak dapat, 7 dapat, 8, 9 nggak dapat, 10 dapat, kayak gitu teman-teman. Jadi saranku untuk kalian kalau mau lihat kaca full ya ambil seat yang seperti yang aku sarankan. Dan untuk AC-nya ini memang belum AC sentral teman-teman, masih AC yang kayak gini seperti yang lama ya. Tapi cukup dingin sih, karena dalam satu gerbong cuman ada 64 penumpang, dan di dalam gerbong ini itu ada beberapa AC teman-teman. Tuh, jadi total ada 6 AC ya. Dan kalau dilihat dari kode gerbongnya nih teman-teman, ini K2 08238. K2 berarti kelas bisnis, 0 berarti ditarik lokomotif, 82 berarti di keluaran tahun 82 1982, dan nomor urutnya 38 nih teman-teman. Wah, berarti ini kereta tahun 82 ya. Dan ini merupakan toiletnya teman-teman. Wow, cukup luas sih toiletnya teman-teman. Dan ini dia toiletnya, masih bersih dan ya oke sih. Dan di depan ada kacanya gini teman-teman. Tersedia juga sabun dan juga tisu toiletnya. Wah, mantep sih, masih oke. Tapi kalau boleh jujur ya teman-teman, yang tak rasain sih ketika naik kereta Gumarang ini ya, itu kayaknya harus udah mulai diperbarui deh, atau dimudahkan lagi nih. Kenapa? Karena ini kelihatan catnya udah mulai ngelopek-ngelopek, terus ini juga udah kayak mau lepas gitu teman-teman.
Dan beberapa part seperti yang di atas ini udah mulai kebuka gini, jadi kayaknya udah harus dimudahkan lagi deh. Dan ini di jam 6.57 kita berhenti di stasiun Babat. Masuknya Kabupaten Lamongan ya ini ya. Dan untuk kecepatan dari tadi dipacu di 94, 95, nggak lebih dari 100 km per jam sih. Kayaknya memang ada yang pakai tren Mach selain F deh, makanya nggak bisa dipacu di 120 km per jam teman-teman. Jam 7.20 kita udah sampai di stasiun Lamongan nih. Nah, tadi aku ada rencana sebenarnya naiknya dari sini juga, karena kan busnya berhenti di Lamongan ya, dan jaraknya nggak jauh dari stasiun ini teman-teman. Nih, kayaknya di sini juga berhenti cuma 2 menitan, nanti langsung berangkat lagi. Dan ini di jam 7.53, seharusnya 5 menit lagi kita akan sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi nih teman-teman. Ini udah masuk di Surabaya sih, daerah Kandangan ini. Iya teman-teman, ternyata ada yang pakai tren Mark E nih, makanya nggak bisa kecepatan maksimal. Jadi mungkin karena bisnis ya, jadi wajar banget lah kalau tren Mark-nya belum F teman-teman. Dan alhamdulillah pukul 8.03 udah parkir di stasiun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Ya terlambat sekitar 5 menit ya dari perkiraan kedatangan. Aku memang baru pertama kali ini naik yang bisnis teman-teman. Sebelumnya aku pernah yang eksekutif ataupun yang ekonomi, dan di bisnis ini ternyata ya nggak buruk-buruk amat sih teman-teman. Kursi yang belum self ya, belum sendiri-sendiri itu ternyata nyaman banget sih, dan longgar banget untuk posisi kakinya. Nah itu membuat nyaman perjalanan sih emang teman-teman. Hanya saja kalau aku boleh saran ataupun kalau aku boleh jujur, memang keretanya butuh peremajaan teman-teman. Udah mulai kotor, udah mulai kayak ya kalau dilihat itu kurang elok lah, kayak gitulah. Mungkin butuh pengecatan kembali atau butuh ya peremajaan ulang sedikit lah, polesan dikit, kayak gitu aja sih teman-teman. Selebihnya memang dari segi kenyamanan dan ketepatan waktu mungkin masih oke lah ya. Dan sekian dulu perjalananku dengan KA Gumarang dengan tarif khusus ini. Kalau dinilai ya, tarif khusus ini memang sangat-sangat seru sih teman-teman. Dengan hanya membayar segitu, aku di 130 udah bisa naik KA Gumarang bisnis teman-teman, dengan waktu yang singkat gitu ya. Memang seru sih. Dan kapan-kapan aku akan nyobain lagi deh. Dan kalau bisa kalian saranin deh ke apa yang bisa tak naikin.
Oke, sekian dulu perjalanan kali ini. Tetap di Muhammad Ivan Bastomi.